Saudara Menko Polhukam Mahfud MD membantah ada upaya penjegalan terhadap pencalonan bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Mahfud justru minta Anies agar jaga koalisi pendukungnya tetap kompak dan tidak dijegal internalnya sendiri. Bantahan Menko Polhukam ini disampaikan menjawab bakal capres Anies Baswedan yang khawatir dijegal setelah Presiden Jokowi blak-blakan akan cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara. Mahfud menyatakan tak ada upaya penjegalan Anies untuk maju dalam pemilihan presiden. Mahfud justru berpesan agar Anies jaga partai koalisi pendukungnya tetap solid agar Anies bisa mendapatkan tiket Pilpres. Mahfud juga mewanti-wanti Anies jangan sampai dijegal oleh internalnya sendiri. Hari Pancasila dulu, bro. Nggak ada, itu isu politik. Itu bagian dari perlombaan, dari kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul, atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini tidak ada. Kalau pemerintah tidak menjegal, misalnya mungkin saudara sih cuma tidak enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny yang tidak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket, gitu, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah tidak, persilahkan. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tadi pemerintah tidak menjegal bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Anies malah diminta Mahfud menjaga koalisi agar mendapatkan tiket Pilpres dan tidak terjegal dengan internalnya sendiri. Lalu pertanyaannya, benarkah ada cawe-cawe untuk menjegal Anies Baswedan maju dalam pemilihan presiden? Sudah ada bersama kami di sore hari ini dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Ade Irfan Pulungan, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari, dan juga pengamat politik dari Universitas Paramadina Jakarta Ahmad Khoirul Umam. Sore Bapak-bapak. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Bro Tobas, Mas Khairul, selamat sore. Sehat selalu semuanya. Saya ke Nasdem dulu, Bang Tobas. Bang Tobas, jadi kalau tadi pernyataannya Menko Polhukam, Pak Mahfud membantah adanya penjegalan Pak Anies dan justru bilang jangan sampai ini dijegal oleh internalnya sendiri. Koalisi Perubahan tak solid. Maksudnya? Ya, tentunya kita berharap pernyataannya Pak Mahfud itu sesuai dengan fakta yang ada ya. Apabila kemudian pemerintah menyatakan tidak ikut campur atau cawe-cawe terhadap proses Pilpres yang akan kita hadapi ke depan ini, mudah-mudahan itu yang terjadi. Ya tentunya kita partai-partai politik yang akan bersiap untuk menghadapi Pilpres dan Pileg di 2024 berharap kekuasaan atau pemerintah ini bersifat netral ya. Kemudian presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintah juga tidak cawe-cawe, tidak intervensi terhadap proses-proses menjelang pemilu 2024 ini. Harapannya kan seperti itu, supaya kekuasaan ini bisa menjaga jarak yang sama kepada setiap partai politik ataupun calon presiden yang nanti akan didorong untuk maju di 2024. Kalau misalnya kekuasaan itu memiliki preferensi tertentu, ya itu yang menjadi kekhawatiran kita semua, karena preferensi tertentu kepada kandidat tertentu misalnya itu tentu akan berpengaruh pada bagaimana kekuasaan ini berdiri dalam posisi apakah dan kekhawatiran itu dituangkan dengan pertemuan kemarin di kapal dengan Koalisi Perubahan. Ada Partai Nasdem, ada Pak Surya Paloh, ada juga dari PKS, ada juga dari Demokrat, Mas Ahaye. Ya, tentunya ketika kita melakukan pertemuan antara para petinggi partai, ada Pak Ahaye di situ, ada Sekjen Demokrat, ada Presiden PKS dengan sekjennya dan para petingginya, kita menceritakan pengalaman masing-masing apa yang dialami selama ini dalam proses pengusungan terhadap Pak Anies Baswedan ya. Dari cerita-cerita itu kan kita mendapatkan pengalaman masing-masing, apa yang dialami, apa yang... Dan yang dibincangkan itu adalah terkait dengan pengalaman jegal-menjegal itu. Dan ditakutkan akan terjadi di 2024. Ya, saya tidak mencapai pada kesimpulan itu dulu ya. Tapi yang jelas kalau dari pengalaman-pengalaman yang kita hadapi selama ini, ya kita merasa
ada ketidakadilan di dalam perlakuan antara satu partai politik dengan partai politik lainnya ya di Misalnya seperti apa Bang? Bisa dikasih contoh perbedaannya? Ya gini saja, yang jelas pernyataan bahwa Presiden cawe-cawe ya di dalam proses menjelang pemilu ini pun sebenarnya kan menurut kami itu tidak tepat ya, karena bagaimanapun kita berharap Presiden bisa menjaga jarak yang sama kepada seluruh pihak, termasuk juga ketika membicarakan persoalan negara ya itu juga bisa dilakukan secara bersama-sama, jangan karena kemudian memiliki preferensi terhadap kandidat tertentu akhirnya dianggap berbeda dan tidak dilibatkan lagi dalam kita untuk membangun negeri ini. Nah, jadi yang paling penting adalah ya bagaimana kemudian etika politik ini dijalankan. Oke. Jadi ada ketakutan dari Koalisi Perubahan terutama juga dari Nasdem nih Bang Irfan, kalau misalnya pernyataan dari Presiden Jokowi tentang cawe-cawe ini justru ada penjegalan, ada keikutsertaan untuk menjegal koalisi tertentu, capres tertentu. Saya kok sore ini mendengarkan penjelasan Bro Tobas ini nggak seperti yang saya kenal Bro Tobas ini, Mbak Audi. Kenapa Bang? Bro Tobas ini yang selalu semangat, optimis ya, gagah dalam menyampaikan pernyataannya. Hari ini kok kayaknya orang yang pesimis ya, terlalu minder gitu. Jadi ada apa ini di diri Bro Tobas ini? Saya jadi tadi mengikuti argumentasinya ini kok nggak yang saya kenal bertahun-tahun, sosok Bro Tobas yang garang ya, aktivis gitu. Jadi ya saya pikir ya dinamika yang di internal itu aja mungkin harus kita pertanyakan gitu. Ada apa sebenarnya internal yang ada gitu. Yang berbeda ya kan? memang poinnya apa yang ditangkap dari Bang Irfan dari pernyataannya Bang Tobas? Kenapa enggak? Kan sosok Bro Tobas ini orang yang sangat optimis, penuh dengan semangat ya. Pernyataan-pernyataannya coba kita ikutin, argumentasinya itu argumentasi yang maju ke depan gitu. Ya, sore ini saya dengar kok kayaknya pesimis ya. Kan takut karena tadi dibilang katanya itu yang saya kenal, beliau ini bukan seorang yang kekhawatirannya berlebihan, takut enggak. Justru menggebu-gebu semangat gitu. Itu. Jadi tapi kalau tadi disebutkan oleh Bang Tobas kalau misalnya khawatirnya soal cawe-cawe presiden, soal penjegalan Pak Anies. Ya, kekhawatiran itu datang dari mana? Datang dari internal atau datang dari eksternal? Kalau datang dari internal, nah itu yang saya tanyakan tadi. Kemungkinan ada kegelisahan juga di internal mereka itu. Ya, bukan karena sebab-sebab yang lain. Gitu. Jangan digeneralisasi karena datang dari internal. Jadi orang lain yang disalahkan. Oke, jadi saya langsung tanyakan aja ya ke Bang Tobas ya, Bang Irfan ya. Ini sebenarnya kekhawatirannya dari internal kah? Betulkah seperti itu, Bang? Oh tidak, kita sangat solid ya. Jadi Bung Irfan memang kita bersahabat ya, jadi memang kita tahu karakter masing-masing. Betul, biasanya saya menggebu-gebu, kemudian bersemangat, optimis. Optimisme ini tetap ada, cuma memang saya terus terang bersedih ya lihat kondisi bangsa ini saat ini, ya di mana politik itu seolah-olah seperti meninggalkan etikanya, ya nilai-nilai yang selama ini kita pegang terkait dengan nilai-nilai demokrasi sudah mulai tersingkir. Nah ini sebenarnya perubahan tadi Bro Irfan sampaikan kok agak beda ya, karena memang terus terang saya sedang bersedih dengan kondisi pada saat ini. Nah oleh karena itulah maka ya, tentu tadi saya katakan di awal, saya berharap apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud, apa yang dikatakan oleh Bung Irfan tadi, itu adalah hal yang nanti akan terjadi sebenarnya, bahwa pemerintah, penguasa, ataupun presiden, ataupun siapapun yang ada dalam kekuasaan ini, ya tidak kemudian menggunakan kekuasaannya ya untuk menempatkan dirinya pada pilihan-pilihan tertentu yang akan menghalangi pilihan-pilihan yang lain. Itu harapan, dan sekali lagi karena saya juga orang yang optimis, mudah-mudahan harapan itulah yang terjadi. Nah, kita tinggal tunggu, nanti masyarakat tentu akan bisa menilai apakah sesuai apa yang disampaikan dengan kenyataan yang terjadi ke depan ini. Oke, kalau tadi dibilang sharing-sharing pengalaman begitu, berarti artinya adalah ada kegusaran di dalam internal sendiri begitu, Bang? Iya, itu kan ketika kita berbagi pengalaman itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita sangat solid ya, kita
kita saling Solid bukan terpecah ya di dalam internalnya maksudnya. bukan, justru kita saling mendukung satu sama lain ketika kemudian ada pengalaman-pengalaman yang mungkin teman-teman berpikir ada hambatan di situ, maka kita saling mendukung, saling mensupport, saling membesarkan hati bahwa meskipun jalan ini mungkin tidak mulus ya, ada beberapa hambatan kita akan hadapi bersama-sama. Justru itulah di internal kita malah semakin solid dengan berbagai kesulitan dan hambatan yang kita hadapi dalam perjalanan ini. Mudah-mudahan ini pelajaran yang paling berharga buat kita, karena semakin kita mendapatkan banyak pengalaman ini, tentu akan semakin kuat di internal kita. Saya ke Mas Koirul dulu ya. Mas Koirul, ini sebenarnya pernyataan Presiden yang salahnya di mana sih? Kemudian di banyak tafsiran begitu ya? Ya sebenarnya kalau misal kita merujuk dalam konteks statement Presiden sendiri mencoba untuk bermain kata. Ketika pada momentum awal Mei beliau menyatakan secara tegas tidak ingin cawe-cawe, tetapi kemudian kemarin 29 Mei beliau menyatakan ingin cawe-cawe, tentu dengan segala penjelasan. Tetapi ada satu klausul terkait dengan penjelasan yang juga disampaikan oleh teman-teman dari Istana Presiden, bahwa cawe-cawe itu tidak masuk di dalam konteks ranah politik praktis. Tetapi kalau misal kemudian di trace back dalam proses manuver dan juga pendekatan politik Presiden, memang diakui atau tidak ada unsur politik praktis yang cukup kuat. Kita bisa merujuk misalnya dari statement seorang Ketua Umum Golkar yang saat ini juga menjadi Menko, Pak Erlangga, menyatakan bahwa untuk menentukan koalisi ke depan akan menunggu arahan dan petunjuk dari Pak Jokowi. Kemudian Pak Mendak, Pak Zulkifli Hasan juga menegaskan bahwa Pak Jokowi adalah panglima politik tertinggi di dalam konteks penentuan capres ke depan. Yang artinya bahwa meskipun diklaim bahwa hal itu merupakan bagian dari kerja kepentingan politik kenegaraan, tetapi fakta menunjukkan bahwa ada implikasi terhadap politik praktis. Nah, terkait dengan konteks ini, bagaimanapun juga dalam sistem pemilu, dalam proses pelaksanaan pemilu yang terbuka, adil dan demokratis, memang betul-betul menghendaki adanya netralitas kekuasaan negara. Nah, oleh karena itu harus dijaga dengan betul. Nah, tetapi problemnya kekuasaan negara dalam konteks ini seringkali kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah kekuatan tertentu sebagai bagian dari upaya kontestasi dalam ruang berdemokrasi. Problemnya adalah proses politisasi yang terjadi itu seringkali memang tidak mudah untuk dibuktikan, tetapi begitu mudah dirasakan. Karena itu politisasi kekuasaan negara seringkali menggunakan the invisible hand. Dan ini terkonfirmasi, misalnya di 2019 yang lalu, ada salah satu partai yang ketua umumnya hampir mendeklarasikan diri menjadi cawapres, mendampingi sosok tertentu. Tetapi begitu kemudian ada proses komunikasi yang kemudian dikabarkan jika kemudian dilanjutkan ada implikasi hukum. Dan kemudian akhirnya hal itu menjadi sebuah warning serius dan akhirnya menggagalkan proses koalisi. Artinya di dalam konteks penggunaan instrumen kekuasaan, hal itu menjadi hal yang seringkali terjadi dan inilah yang harus diantisipasi untuk menghadirkan proses demokrasi yang berimbang. Apakah dilihatnya bahwa ini ada unsur politisnya begitu dari pernyataan Presiden tentang cawe-cawe, pernyataan dari Pak Presiden ini? Bisa difahami sebagai sebuah tafsir yang cukup beragam. Tentu Pak Presiden dengan segala penjelasannya menyatakan bahwa ini adalah dalam konteks kenegaraan. Tetapi kemudian implikasinya banyak yang kemudian merasa khawatir. Kita mendapatkan informasi spekulatif, barangkali bisa diklarifikasi oleh Bang Tobas, bahwa salah satu misalnya langkah percepatan penentuan Anies Baswedan sebagai capres yang waktu itu dideklarasikan oleh Pak Surya Paloh misalnya, karena muncul informasi dari sejumlah lingkaran tertentu terkait dengan upaya penersangkaan penegak hukum tertentu. Nah, yang menarik, informasinya dari mana? Bukan dari orang luar, tetapi dari lingkaran penegak hukum yang juga memiliki kedekatan. Ditahan dulu sampai di sana. Oleh karena itu, ini yang harus diantisipasi di sana. Soal antisipasi dan termasuk juga berarti ada invisible hand yang ditangkapnya, itukah juga kekhawatiran yang dirasakan oleh teman-teman dari Nasdem dan Koalisi Perubahan? Ya, jadi dari pengalaman kita, karena kita berbagi informasi, berbagi pengalaman, kita dapat melihat adanya pola-pola tertentu yang kita nilai sebagai satu hambatan-hambatan yang kita hadapi bersama-sama. Nah, karena itulah maka ya tentu kita tetap
tadi sebagai saran dari Bung Irfan, kita harus tetap optimis dan ini justru semakin mensolidkan kita. Jadi ya mudah-mudahan nanti semuanya bisa kita hadapi bersama-sama karena kita yakin bahwa apabila kita berada dalam posisi yang benar dan kemudian kita berpegang teguh pada soal invisible hand itu dari pernyataan dari Pak Jokowi, apakah seperti itu? Gimana tanggapannya, Bang Irfan? Begini ya, kalau kita melihat dari sudut pandang dimensi politik, tentu banyak tafsiran ya Mas Hoirul. Semua orang bebas mengungkapkan penafsirannya, mengungkapkan argumentasinya dengan didasari mungkin sumber-sumber yang dia dapatkan. Itu sah-sah saja. Tapi coba kita melihatnya dari sudut pandang jauh ke depannya. Apa itu? Adalah kepentingan negara, kepentingan bangsa, kepentingan kesejahteraan rakyat ini. Ya, bagaimana sosok Presiden Jokowi yang semata-mata menginginkan kepentingan negara ini diletakkan di atas segala-galanya, kepentingan politik yang ada. Gitu. Nah, kalau kita melihat itu, mari kita dalam satu mindset yang sama, sudut pandang yang sama, melihatnya apakah kita punya keinginan bersama-sama, Mas Hoirul, menjadikan Republik ini, ya, bangsa ini menjadi bangsa yang maju cepat. Ya, kesempatan yang disampaikan oleh Pak Jokowi ada waktu 13 tahun ke depannya dengan sebuah kajian yang sudah lama dicermati dan dilakukan, ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Nah, itulah makanya Pak Jokowi mengajak kepada semua stakeholder yang ada, apakah itu stakeholder partai-partai politik, semua komponen anak bangsa, berpikirnya adalah berpikir ini buat kepentingan bangsa negara, buat kepentingan bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, income per kapita kita masuk dalam level negara maju. Itu dulu. Pertanyaan selanjutnya nanti akan dijawab oleh Bang Tobas. Kalau gitu kan Nasdem masih bersama dengan koalisi pemerintahan nih. Rekomendasi ini atau kekhawatiran ini disampaikan nggak sih ke Pak Presiden Jokowi? Nanti usai jeda tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Saya ke Bang Irfan dulu. Bang Irfan, dari pernyataan Pak Jokowi ini apakah Anda juga menduga kemudian dibesar-besarkan ini karena ada dugaan justru di dalam internalnya sendiri terutama dengan siapa bacawa presnya Pak Anies tidak jelas atau belum solid satu suara, makanya hal seperti ini di cawe-cawe presiden ini kemudian digaungkan gitu? Saya juga terlalu berlebihan kalau publik terus menggiring-giring ini pernyataan Pak Jokowi terhadap cawe-cawe ini yang disampaikan di pertemuan dengan pimpinan redaksi ya. Terus kita kembangkan dengan dimensi politik. Nggak akan bisa selesai. Tadi saya katakan pasti tafsirannya akan berbagai macam dan semua akan bisa berpendapat apa saja gitu. Tapi kan Pak Jokowi sudah menegaskan, saya akan cawe-cawe kalau itu memang buat kepentingan bangsa dan negara, ya, saya. Artinya sih bisa ditegaskan Pak Jokowi tetap netral ya? Oh iya, saya mentaati hukum, tidak akan mungkin saya mencidrai demokrasi. Nah, pakai kurang bahasa bagaimana? Ya, kalau tadi Mas Hoirul bilang permainan kata-kata, ya itu tafsiran juga dari semua yang ada menyatakan apa pernyataan-pernyataan presiden pada saat ini. Memang, Mbak Audrey, di tahun politik ini, apapun yang dibuat, apapun yang diucapkan oleh Presiden Jokowi, itu udah ya berbagai macam orang menyampaikan. Mungkin bisa saja kalau kita melihat batuk pun Pak Jokowi misalnya di depannya itu ada salah satu kandidat capres, itu mungkin batuk yang mendukung misalnya, ya kan? Atau bagaimana gitu. Semua orang pasti akan mengait-ngaitkan dengan dimensi politik ya. Itu memang sudah lumrah. Oh, ada indikasi ke sana. Iya, tapi cobalah kita berpikir melihatnya kepentingan ini adalah kepentingan negara. Ya, Pak Jokowi menegaskan kita punya waktu 13 tahun. Kalau 5 tahun itu hilang, kita kembali lagi ke belakang untuk membuat lagi rencana, planning lagi untuk jadi negara maju. Kapan waktunya kita bisa berkompetisi berhadapan-hadapan ya sejajar dengan negara-negara dunia yang hari ini. Dan kita ketahui bersama faktanya, realitanya penghargaan dari pemimpin-pemimpin dunia itu sudah didapatkan. Baik. Kemarin lihat di KTT Hiroshima. Bisa saya jawab? Begitu luar biasanya. Silakan. Begitu luar biasanya Pak Jokowi direspon dengan baik oleh pemimpin-pemimpin dunia pada konferensi itu. Begitu. Silakan Bang. Iya,
terkait dengan konteks itu, tentu kalau misal kemudian statement presiden dihadirkan sebagai sebuah penegasan komitmen terhadap demokrasi yang sehat, tentu itu hal yang sangat positif. Tetapi kemudian pada saat yang sama, diakui atau tidak, ada ruang abu-abu yang sangat luas, yang sangat besar, yang kemudian berpotensi terjadinya pencampur adukan antara domain privat dan domain publik. Oke. Kalau misalnya kita telah lebih detail, di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang nomor 17, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, ada memang penegasan di dalam klausul di dalamnya, tepatnya di pasal 299, ditegaskan bahwa presiden memang memiliki hak untuk berpolitik, memiliki hak untuk berkampanye. Tetapi di saat yang sama, tepatnya di pasal 304, ada penegasan. Di Oke. mana kemudian ketika berkampanye melaksanakan kerja-kerja politik harus clear. Di Oke. mana domain privat dan domain publik sebaiknya tidak dicampur Kalau gitu adukan. saya tanyakan Yang sekarang ke menjadi Nasdem, problemnya- Mas Khairul. Yang menjadi problemnya, Mbak, bagaimana kemudian menjelaskan misalnya ketika Pak Presiden Jokowi hadir di tengah relawan, kemudian menyatakan akan membisiki para ketua umum untuk mendukung satu kekuatan Oke, politik baik. tertentu. Tahan dulu sampai di sana, Mas Khairul. Kalau gitu saya akan ruang tanyakan yang ke cukup Nasdem. visible. Kekhawatiran seperti ini, Bang Tobas, kan Nasdem masih berada di koalisi pemerintahan nih. Kenapa nggak langsung bertemu aja dengan Pak Presiden untuk menyatakan kekhawatiran? Kenapa harus gaduh kemudian di luar? Kan wajar kalau Demokrat dan PKS kan berada di luar begitu. Ya, betul. Nasdem saat ini masih dengan komitmen yang sejak awal kita sampaikan bahwa kita akan mendukung pemerintahan ini sampai pemerintahan ini berakhir 2024. Ini adalah komitmen. Orang menyatakan bahwa kok ketika pilihan Nasdem dengan pilihannya presiden berbeda, kenapa tidak keluar dari koalisi? Nah, pertanyaannya kenapa kemudian presiden harus memiliki pilihan preferensi kepada kandidat tertentu? Kan itu yang jadi pertanyaan. Kan semestinya ketika partai politik itu akan menghadapi pemilu termasuk juga Pilpres 2024, itu adalah hak dari partai politik untuk menentukan akan kemana pilihannya. Tidak harus bergantung pada apakah presiden memiliki preferensi kandidat tertentu yang kalau kemudian berbeda lantas dianggap. Tapi kan tidak deklarasi juga kan Pak Jokowi di sana? Kenapa? Tidak deklarasi secara gamblang kan mendukung siapa gitu, Bang Tobas? Ya, tapi kan makanya inilah yang harus kita lihat bersama-sama jadi pelajaran kita semua bahwa kita tetap punya harapan agar apa yang disampaikan, apa yang dikatakan itu harus sejalan dengan apa yang dilakukan dengan tindakan. Jadi perkataan harus sesuai dengan tindakan. Kalau kemudian yang dinyatakan adalah cawe-cawe dalam arti kepentingan bangsa, tidak masuk dalam politik praktis, mudah-mudahan itulah yang terjadi. Cuman kan Tapi hal ini disampaikan nggak ke Pak Presiden, kan masih berada di koalisi? Ya tentu kita ingin menyampaikan gini, kita Nasdem ini sangat sayang sama Pak Jokowi. Sejak awal dari 2014 kita kawal betul pemerintahan ini. Ya kita berada dalam garis terdepan untuk mendukung ini. Ya apapun kita berikan semua energi, pikiran, tenaga kita untuk mendukung jalannya pemerintahan ini untuk lebih baik. Jadi jangan pernah ragukan itu, udah terbukti. Jadi tidak perlu dicari-cari lagi, sudah terbukti. Bisa sejarah akan menyatakan itu bahwa Nasdem adalah pendukung terdepan dari Presiden Jokowi. Nah, oleh karena itulah maka ya sebenarnya kita ingin hal-hal semua ini bisa tersampaikan dengan baik. Ya tapi sayangnya juga tadi kan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dengan kenyataannya. Ya ketika mengumpulkan partai-partai pendukung pemerintah, ya Nasdemnya tidak dilibatkan. Ketika ditanyakan kenapa tidak dilibatkan, karena sudah punya koalisi lain. Oh, ini kan kita sedang berbicara soal kepentingan bangsa. Kalau kepentingan bangsa kan mau kita punya pilihan apapun dengan koalisi yang apapun harusnya tidak mempengaruhi bagaimana dukungan kita terhadap bagaimana kemajuan bangsa ini. Nah, itulah yang saya katakan ya, kita semua tentu berharap bahwa kalimat-kalimat, perkataan-perkataan bahwa kekuasaan ini, bahwa pemerintah ini benar-benar netral, menjaga jarak yang sama kepada seluruh kandidat dan partai politik, itu benar-benar terwujud. Ya tentu kita akan sama-sama menjaga dan menilai ini. Kalau dari KSP sendiri, pernyataan seperti ini seharusnya sebaiknya Nasdem sendiri kan yang seharusnya memberikan rekomendasi langsung gitu ke Pak Presiden, tidak langsung dikemukakan di publik begitu, Bang Irfan? Sampai salah satunya Pak Muldoko juga diserang begitu, mendapat serangan. Mbak, tadi kan udah jelas kita ya mendengar apa yang dikatakan oleh Bro Tobas ini. Nasdem adalah sebagai pendukung yang paling duluan. Dan kita itu faktanya betul. Dan saya juga mengakui itu, menghormati itu. Ya, 10 tahun Nasdem bersama-sama dengan Pak Jokowi. 10 tahun juga mereka bekerja untuk kepemimpinan Pak Jokowi. Itu fakta ya dari 2014.
eh, hubungan personal antara Pak Surya dengan Pak Jokowi itu sudah dikatakan memang sudah teman lama. Ya, jadi secara dimensi politiknya dukungan yang dilakukan oleh Nasdem kepada kepemimpinan Pak Jokowi itu saya pikir kita udah selesai lah, tidak usah kita perpanjang lagi pembahasan itu. Hubungan personal juga saya yakin mereka juga teman lama, ya tentu ada pasang surut komunikasi dinamika yang ada gitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah kenapa semuanya harus ditumpahkan kepada Pak Jokowi? Gitu. Komunikasi-komunikasinya mungkin berjalan atau yang mungkin kita tidak dapat informasi, yang mungkin hanya sosok Pak Surya dengan Pak Jokowi yang tahu bagaimana komunikasi yang terjadi gitu. Ya, kan semua konsep-konsep kemajuan untuk memajukan Republik ini itu sudah disampaikan di awal. Saya yakin juga Nasdem akan telah memberikan kontribusi itu pemikirannya. Jadi ya. maksudnya Bang Irfan ada dari hal tersebut ini justru bisa saja dalam tanda kutip membuat pencalonan Pak Anies begitu seperti terviktimisasi begitu? Bukan, ini kan maksudnya gini, kan ada memang pembatasan waktu buat jabatan presiden dan wakil presiden 10 tahun. Oke. Tentu dari aspek politik, Nasdem itu kan akan sama dengan partai-partai lainnya berpikir ke depan. Bagaimana eksistensi partai ini ketika pasca Pak Jokowi. Ya kan, itu clear ya, semua partai begitu. Semua partai di koalisi begitu. Dia akan berpikir bagaimana cara merebut elektoral, cara mendapatkan memperbanyak kursi di DPR, parlemen. Ya, masing-masing partai politik itu punya cara masing-masing, punya strategi masing-masing. Nah, kita nggak tahu, saya juga nggak tahu, kita semua nggak tahu apa yang dilakukan oleh Nasdem kali ini dengan misalnya mencalonkan sosok Anies Baswedan, targetnya apa? Nah, kita kan tahu, yang ujungnya pasti secara umum kan ada elektoral di situ. Bisa saja dugaan kita bersama, Nasdem menganggap sosok Anies inilah untuk mendapatkan nilai elektoral bagi Nasdem secara dimensi politiknya, ya kan? Nah, bagaimana yang lainnya? Tentu kan sudah kita bisa lihat dari yang lainnya. Baik. Sudah kami tangkap pesannya. Terima kasih Bang Irfan Pulungan, terima kasih Bang Taufik Basari dan juga Mas Ahmad Khoirul Umam sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Saya selalu. Waktunya kurang nih kayaknya ini.